Tuhan, sehingga tidak ada kesalahan atau tidak ada gangguan Bapak, sehingga kami boleh diberkati melalui Zoominar pada malam hari ini Bapak. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Gunawan Susanto Tuhan, yang akan menyampaikan materi. Kiranya Tuhan boleh mengurapi dia secara khusus malam hari ini Bapak, sehingga apa yang disampaikannya penuh dengan kuasa, sehingga boleh memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Terpujilah Engkau Bapak, kami serahkan sepenuhnya rangkaian acara di webinar malam hari ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Victor. Ya, terima kasih untuk Pak Fama yang telah membuka acara ini dengan pujian dan doa. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Ya, malam hari ini kita akan sama-sama mendengar untuk penjelasan pemaparan webinar yang terkait dengan vaksin. Nah, mengapa hal ini sangat penting Bapak Ibu? Bahwa hari-hari ini seperti kita ketahui bersama bahwa di seluruh dunia sedang ribut, sedang bingung tentang virus COVID-19 dan hari-hari ini juga di berbagai negara sudah mulai mengembangkan tentang vaksin. Nah, konon katanya vaksin ini cukup ampuh untuk menanggulangi pandemi virus COVID-19 ini. Namun Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan, ada pro kontra di sana sini, khususnya juga dalam dunia kekristenan, di mana ada yang menyebutkan, oh jangan divaksin. Di satu sisi ada yang bilang harus divaksin. Bagi yang melarang divaksin, konon katanya kalau vaksin COVID ini adalah wujud antikris dalam bentuk yang baru. Oleh karenanya tidak boleh nih orang Kristen untuk divaksin. Nah, apakah betul demikian Bapak Ibu sekalian, dan bolehkah orang Kristen itu menerima vaksin COVID? Nah, pada malam hari ini untuk selengkapnya kita akan mendengar pemaparan dari Bapak Pendeta Gunawan Susanto, dan beliau akan menerangkan sebuah penjelasan dengan judul vaksin COVID-19 apakah antikris, gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan nanti setelah sesi ini ada semacam tanya jawab seperti itu, dan bagi Bapak Ibu nanti yang ingin bertanya nanti bisa menggunakan fasilitas raise hand di komputer atau di handphone dari Bapak Ibu, atau mungkin kalau bagi yang belum kebagian gitu ya, bisa menuliskan di chat yang ada, menuliskan pertanyaan di sana. Nah, nanti saya akan coba untuk saring itu dan nanti bisa dijawab oleh Bapak Gunawan Susanto. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gunawan untuk menyampaikan materi tentang vaksin COVID-19 apakah benar antikris gitu ya. Silakan untuk Pak Gunawan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan selalu. Ya, saya menyapa baik Bapak Ibu dari lingkungan Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto, yang juga dari pos PI, dan juga ada beberapa rekan hamba Tuhan dari luar kota, ya. Ya, shalom semuanya. Ya, baik, saya akan langsung saja masuk ke dalam materi. Saya akan share screen. Ya, vaksin COVID-19. Apakah tanda antikris? Kita sudah biasa dengan vaksin. Ya. Sejak kecil kita itu pasti sudah divaksin, entah vaksin cacar, vaksin
TBC atau vaksin yang lainnya. Anak-anak kita juga sudah divaksin atau imunisasi, istilah yang biasa kita sebut. Ya. Tapi kenapa mengenai vaksin COVID-19 ini menjadi perdebatan, diributkan? Nah, baru-baru ini ada sebuah survei yang dilakukan oleh satu lembaga survei, yaitu Indikator Politik Indonesia, yang direkturnya adalah Burhanuddin Muhtadi. Nah, hasilnya seperti ini. 15,8% itu sangat bersedia divaksin. 39,1% cukup bersedia divaksin. Nah, ini yang berikutnya ini hasilnya kurang positif, ya. 32,1% kurang bersedia divaksin. 8,9% sangat tidak bersedia divaksin dan 4,2% tidak menjawab. Itu artinya adalah ada 40,1% orang Indonesia yang keberatan divaksin. Tentunya dengan berbagai macam alasan. Nah, di antaranya adalah tentu alasan agama atau keyakinan. Padahal untuk mencapai kekebalan kolektif harus ada 70% penduduk yang divaksin. Nah, kalau betul 40% ini tidak bersedia divaksin, maka ini menjadi problem bagi pemerintah dan bagi kita semua, sebab vaksinasi tidak akan berhasil dan penanganan pandemi juga tidak akan bisa efektif. Nah, alasan kenapa tidak bersedia divaksin, salah satunya adalah alasan keyakinan atau agama. Kalau di kalangan orang Muslim, tentu masalahnya adalah apakah vaksin itu halal, itu problemnya. Nah, kalau di kalangan orang Kristen apa? Nah, seperti yang sering kita dengar, alasannya adalah vaksin ini dikaitkan dengan antikris. Nah, apakah betul vaksin ini dikaitkan dengan antikris? Nah, kita akan bahas. Nah, kalau di kalangan Kristen, kenapa ini menjadi persoalan? Ya, awal mulanya adalah karena munculnya teori konspirasi, ya, bahwa pandemi ini, munculnya virus corona ini adalah karena sebuah teori konspirasi yang dikaitkan dengan Bill Gates. Kenapa demikian? Karena pada tahun 2015, ya, jadi 5 tahun sebelum munculnya virus corona ini, dalam sebuah acara, Bill Gates itu sudah mengatakan, kurang lebih dia berkata seperti ini, bahwa umat manusia di dunia ini sedang terancam, bukan oleh peperangan, tetapi oleh munculnya sebuah virus yang sangat membahayakan dan bisa menular ke seluruh dunia ini. Nah, dari sinilah kemudian muncul sebuah teori bahwa kalau Bill Gates ini sudah tahu sebelumnya bahwa akan ada virus corona, jangan-jangan dia yang merencanakannya. Ya. Nah, kemudian juga di Amerika, ya, yang di samping itu, di Amerika ini muncul juga satu persoalan berkenaan dengan microchip implant. Ya. Kenapa demikian? Ya, khususnya di dalam
rancangan undang-undang Obamacare ini semacam BPJS kalau di Indonesia, bahwa orang-orang di dalam rancangan undang-undang itu, orang-orang yang akan ikut Obamacare atau BPJS-nya Amerika, itu diwajibkan untuk ditanam microchip di tubuhnya. Ya. Nah, microchip itu adalah sebuah alat yang disebut RFID, Radio Frequency Identification Device. Jadi di dalam microchip ini ada radionya, bisa memancarkan sinyal yang kemudian itu bisa dikontrol oleh satu pusat ya teknologi yang bisa memantau keberadaan orang yang ditanam microchip itu. So, on Moderna, one of the ways that they could apply this would be a proposal would be going to use a bandage called a microneedle platform. So, a microneedle platform would be a bandage that you could get in the mail, like Amazon or UPS. It's a bandage you would apply on your hand here, and then you take the sticker off, and then voila, you have a vaccine. You do it yourself. So how are they doing this? The bandage has tiny little microneedles on it, and it's designed after a snake fang or a viper fang. So it's like a bite from a snake, but many of them. And they say you really won't feel it, but it goes into your skin, and the little tiny microneedles will be injected. So what's in a microneedle? It'll be either the DNA or the RNA vaccine. Number two, it'll be something called luciferase. Now this is very important to know. They've patented an enzyme called luciferase, okay? So this is called luciferase, they claim, because it gives a bioluminescence, a light, okay? And it's not something you can see or feel, but if you have a special device like a smartphone app with a special application, you can scan over it and it will light up. It'll show a pattern, a digital code, a barcode, a tattoo. We're going to be branded. Each person will have their own ID. You know, this reminds me of World War II. You know, it's something to think about, being branded like a product in the store. So that will be in there, and that will hold proof that you're being vaccinated. They want to make sure that you're scanned and that you've gotten the vaccine. So we'll be branded. What could that be used for? Well, there's lots of technologies out there, but it's something that we need to be concerned about. So there's two things. We have a brand new experimental DNA. Ya, sampai di sini saja. Ya, nah, mungkin Bapak Ibu sekarang menerima video itu tadi juga, ya, karena memang itu beredar di mana-mana. Nah, kemudian ada satu jajak pendapat di Amerika, apakah orang-orang di Amerika itu percaya bahwa Bill Gates itu ingin menggunakan vaksinasi COVID-19 ini untuk menanamkan microchip untuk melacak orang. Nah, hasil pollingnya atau jajak pendapatnya ini, orang-orang penganut ideologi atau Partai Republik itu percaya, yang percaya itu 44%, jadi cukup banyak juga. Yang Demokrat itu hanya 19%. Nah, yang independen, yang tidak Republik, tidak Demokrat, itu ada 24%. Jadi ada cukup banyak orang yang percaya bahwa vaksin itu nanti menjadi dikaitkan dengan microchip yang ditanamkan.
pada orang dan kemudian itu dipakai untuk melacak atau mengontrol orang-orang. Nah, di Indonesia, hal semacam itu kan kemudian beredar dan melalui medsos. Nah, di Indonesia juga salah satunya ada satu akun Facebook yang juga menyebarkan hal ini. Ya, dia berkata, jangan main-main lagi. Menteri Kesehatan Amerika sudah menandatangani persetujuan penggunaan chip 666, ya, dan seterusnya. Nah, ini menjadi ketakutan, kekhawatiran pada orang-orang. Apakah di dalam vaksin itu ada microchip, dan microchip itu adalah tanda 666. Ya, di dalam kitab sendiri Wahyu 13 ayat 16 dikatakan bahwa ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, ini yang membuat orang takut, jangan-jangan kalau divaksin itu nanti bisa dikontrol oleh satu kekuatan dan kemungkinan yang mengontrol itu jangan-jangan adalah antikris. Jadi ada kekhawatiran semacam itu. Nah, malam hari ini kita akan mengkaji apakah semuanya itu benar. Bahwa vaksin COVID itu adalah pekerjaan antikris. Nah, pertama kali yang mau kita cek adalah apakah teori konspirasi itu benar. Kita harus sadar bahwa kita hidup di zaman media sosial. Setiap orang bisa menyebarkan atau mempopulerkan pendapatnya yang belum tentu benar. Teori itu hanya sebatas dugaan atau kecurigaan dan tidak didukung oleh bukti atau fakta yang kuat. Ya. Hanya karena Bill Gates itu mengatakan bahwa tahun sebelum munculnya virus corona, bahwa akan ada muncul virus yang berbahaya, yang mengancam umat manusia. Lalu kemudian dia yang dituduh menciptakan virus itu dan kemudian membuat vaksinnya supaya bisa mengontrol seluruh manusia di dunia ini. Itu teori yang belum didukung oleh bukti atau faktanya. Nah, jadi dalam hal ini bukan porsi kita untuk mendukung atau menyangkal teori itu. Itu bagian WHO dan instansi yang berwenang. Jadi itu bukan porsi kita untuk mengatakan teori konspirasi itu benar atau tidak. Ya. Kita tidak mungkin mampu untuk membuktikannya, benar atau tidaknya. Ya. Tapi yang penting adalah apakah benar di dalam vaksin ada chip 66-nya itu? Nah, dari mana isu tentang chip itu? Nah, saya mencoba untuk menelusuri kenapa sih, bagaimana sih riwayatnya kok vaksin COVID itu bisa dikaitkan dengan chip 666. Nah, rupanya rumor tentang adanya kewajiban implan penanaman chip RFID ini itu ada di dalam RUU Obamacare tadi yang diluncurkan di era Presiden Barack Obama. Nah, itu semacam
RUU tentang BPJS kalau di Indonesia. Itu tahun 2014 dan kemudian isu itu beredar kembali tahun 2017 dan kemudian tahun 2020 kemarin itu rame lagi diperdebatkan oleh karena pandemi COVID-19. Nah, di dalam situs Obamacare Facts dijelaskan bahwa di dalam Obamacare, undang-undang itu yang sudah disahkan, itu tidak ada kata-kata yang terkait kewajiban implan chip RFID. Ya. Chip RFID itu sendiri dimaksudkan untuk pengumpulan data. Jadi orang-orang yang ikut Obamacare itu dipantau kesehatannya, bagaimana misalkan gula darahnya, kolesterolnya, dan sebagainya itu. Nah, itu melalui chip itu. Tapi itu tidak wajib. Ya, itu hanya orang yang mau saja. Jadi tidak ada kewajiban. Jadi ini kesalahan di dalam menafsirkan RUU itu. RUU itu sendiri ditolak, gagal disahkan, artinya direvisi. Ya, jadi kewajiban penanaman chip itu sebenarnya tidak ada, tapi itu ya dibuat beritanya, yaitu berarti hoax ya, hoax, berita bohong bahwa sudah disahkan undang-undang itu, wajib semua orang bahkan ditanam chip. Nah, itu tidak benar ya, bahwa ada kewajiban itu berita hoax. Nah, kita lihat sendiri ya. Nah, ini tangannya siapa pasti tahu. Tangannya Pak Jokowi ya. Di dalam vaksin tidak ada chip. Vaksinnya berupa cairan. Ya, kita lihat sendiri mana ada chipnya. Ya. Jadi kabar bahwa di dalam vaksin itu ada chip itu adalah hoax, berita bohong, tidak benar. Nah, sekarang kita akan membahas sebenarnya siapakah antikris itu. Nah, kata antikris di dalam Alkitab kita itu muncul hanya 4 kali, khususnya di dalam surat-surat Yohanes. Nah, khususnya di 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Ya, ayat 18 mengatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir seperti yang telah kamu dengar. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah, ini sudah 2 kali kata antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Lalu 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 3 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya, perhatikan kata-kata yang saya beri garis bawah di situ. Lalu di
2 Yohanes pasal 1 ayat 7 dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi ada 4 kali kata antikristus tadi disebutkan. Ini di dalam surat Yohanes, 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Nah, kemudian di dalam surat Paulus juga ada konsep tentang antikris, tetapi tidak menyebutkan istilah antikris. Di 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Nah, inilah yang disebut antikris di surat Yohanes tadi. Dalam Paulus disebutkan manusia durhaka. Ya, kalau di dalam Al-Quran disebut Dajjal. Yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita bisa menyimpulkan identitas antikris. Ya, pertama, antikris bukan hanya satu pribadi, tapi ada banyak pribadi antikris. Tadi disebutkan, ada banyak antikris. Kedua, antikris bukan hanya akan muncul nanti, tapi sudah lama ada. Di zaman Rasul Yohanes tadi, ya, di surat 1 Yohanes tadi disebutkan bahwa sekarang sudah muncul antikris itu. Berikutnya, antikris berasal dari kalangan orang Kristen sendiri. Ya. Lalu, antikris bukan hanya berwujud pribadi manusia, tapi merupakan roh atau ajaran. Jadi bisa berwujud pribadi, sosok manusia, tapi juga roh atau ajaran. Lalu, antikris adalah penyesat yang menyombongkan diri, ingin menyamai Allah. Ya. Nah, inilah beberapa keterangan tentang identitas antikris yang bisa kita ketahui dari surat 1 dan 2 Yohanes tadi dan dari 2 Tesalonika yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya. Nah, kemudian kita akan memeriksa dari kitab Wahyu. Ya, yang sering heboh ini kan yang dari kitab Wahyu ya, khususnya Wahyu pasal 13. Yang 666 itu ya. Nah, kita lihat beberapa ayat yang perlu kita baca. Pertama, ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Lalu ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, kira-kira gambaran dari binatang tadi, ya, binatang yang keluar dari dalam laut itu, yang bertanduk 10, berkepala 7, dan selanjutnya itu kira-kira kalau digambar itu seperti ini. Ya, menakutkan.
Kemudian ayat 11 dan 12, dan aku melihat seekor binatang lain. Jadi ada binatang lain lagi yang beda dengan tadi yang pertama. Keluar dari dalam bumi. Kalau tadi dari laut, sekarang keluar dari dalam bumi. Dan bertanduk dua, sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Nah, ini binatang yang kedua ini, inilah yang mengajak ya orang-orang di seluruh bumi ini untuk menyembah binatang yang pertama tadi. Lalu ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, ini yang tadi dikaitkan dengan chip tadi. Ya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, ini yang ditakuti oleh orang-orang, ya. Lalu ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, saudara, dari bacaan ini, ya, ini kira-kira gambarnya seperti ini, ya. Nah, di sebelah kiri ada gambar naga yang berwarna merah, itu sebenarnya ada di Wahyu pasal 12. Jadi pasal sebelumnya. Nah, naga ini sebenarnya adalah simbolisasi dari setan, iblis. Nah, lalu kemudian tadi yang kita baca, binatang yang muncul dari dalam laut itu, yang ini, di tengah ini, yang badannya seperti macan tutul ini, ya, kepalanya 7, yang bertanduk 10. Lalu yang sebelah kanan atas ini adalah binatang yang kedua, yang muncul dari dalam bumi, yang punya tanduk 2 seperti domba tadi. Ya. Nah, ini adalah simbolisasi dari kekuatan-kekuatan jahat, saudara-saudara. Ya. Awalnya adalah naga ini, simbol dari setan, iblis, si ular tua itu. Memberikan kuasanya kepada binatang ini yang sangat menakutkan itu, yang bilangannya disebut 666 itu. Lalu kemudian dia memberikan kuasa kepada binatang yang kedua ini untuk menjalankan kekuasaannya dan untuk membawa orang-orang, menyebabkan orang-orang di seluruh bumi ini untuk menyembah binatang yang pertama ini. Nah, apa sih sebenarnya maksud dari semuanya ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Ya, tentu kita tidak memahami bahwa yang terjadi ini adalah binatang yang bentuknya seperti ini sungguhan. Ya, ini semua adalah makhluk-makhluk simbol. Ya. Nah, apa maknanya? Siapakah yang dimaksud binatang yang keluar dari dalam laut itu? Binatang yang pertama tadi. Dia adalah
seorang penguasa yang keji. Yang kalau di dalam kitab Daniel maupun juga Matius itu disebut istilah pembinasa keji. Penguasa keji yang mendapat kekuasaan dari iblis. Dia disembah oleh para pengikutnya. Dan yang dimaksud dia adalah Kaisar Romawi pada waktu itu. Ya, pada zaman Yohanes mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos dan menuliskan kitab Wahyu itu. Kaisar Romawi yang berkuasa adalah Kaisar Domitianus. Nah, Kaisar Domitianus ini disembah bukan hanya sebagai seorang manusia, tapi disembah. Pada saat itu ada kultus penyembahan kepada Kaisar. Nah, yang tidak ikut menyembah akan dihukum, termasuk orang Kristen waktu itu. Karena itu, kalau kita membaca kitab Wahyu, suasana yang dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu adalah penganiayaan. Karena mereka tidak mau menyembah kepada Kaisar, maka mereka dianiaya. Ya. Bahkan ada yang dibunuh. Ya, kalau kita membaca kisah-kisah penganiayaan orang-orang Kristen pertama itu, mereka dianiaya oleh karena mereka tidak mau mengakui Kaisar sebagai Tuhan. Nah, itu yang dimaksud oleh binatang yang keluar dari dalam laut itu. Nah, ini sekarang mengenai 666. Tadi disebutkan bahwa binatang itu memiliki bilangan 666. Bilangan itu, jadi istilah yang dipakai adalah gematria. Gematria adalah bilangan yang menyembunyikan sebuah arti. Jadi 666 itu punya arti, ya, tapi disembunyikan karena itu sangat peka. Karena kalau sudah menyebut nama itu sangat berbahaya. Maka memakai bilangan yang menyembunyikan sebuah arti. Nah, arti dari bilangan itu adalah sebuah nama sebenarnya, yaitu nama Kaisar Nero. Nah, memang pada zaman Yohanes mendapat wahyu itu, Kaisar Nero sudah meninggal. Ya, Kaisar Nero sudah meninggal, tetapi ada rumor bahwa Kaisar Nero itu bangkit lagi di dalam diri Domitianus, Kaisar yang sedang berkuasa pada waktu itu. Nah, kekuasaan antikris itu berupa sebuah sistem yang menindas umat Tuhan. Jadi kalau tidak punya tanda yang dimiliki oleh Kaisar itu, mereka tidak bisa menjual, tidak bisa membeli. Ya, artinya itu sebuah sistem. Nah, gematria, ini saya mau menjelaskan gematria tadi, 666. Nah, kenapa kok itu yang dimaksud adalah Kaisar? Ya, jadi nama Kaisar Nero itu kalau ditulis dengan huruf Ibrani, ya, itu ditulis dengan huruf ini huruf Ibrani ya, Hebrew, Ibrani itu hurufnya Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Het, Tet, dan seterusnya. Nah, setiap alfabet huruf itu mempunyai nilai desimal. Alef 1, Bet 2, Gimel 3, dan seterusnya. Nah, tulisan Kaisar Nero itu, ya, kalau diberi nilai bilangan itu, ya, itu Nun 50,
res 200, waw 6, nun 50, kof 100, tameh 60, res 200. Dan ini semua 50, 200, dan seterusnya ini kalau dijumlah itu 666. Nah, itu maksudnya. Jadi dengan menulis 666 itu sebenarnya tadi mau mengatakan bahwa binatang yang mengerikan tadi, yang disembah oleh banyak orang tadi, itu adalah Kaisar Nero yang bangkit lagi, ya, dalam tanda petik, di dalam diri Domitianus. Nah, kemudian apakah arti tanda pada tangan dan dahi tadi? Apakah tepat kalau diartikan secara harfiah? Misalkan, berarti tanda itu adalah chip yang ditanam di tangan dan di dahi. Yang jelas pada waktu itu, zaman Yohanes belum ada chip, ya. Nah, tanda, nah kita kalau di dalam Alkitab, kita bisa bandingkan dengan Ulangan 11 ayat 18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Ini perkataan Musa, ya. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya, persis seperti tadi. Tanda pada tangan dan pada dahi. Ini perintah Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel. Nah, bagaimana bangsa Israel mentaati perintah ini? Apakah kemudian di tangannya dan di dahinya atau di batuknya begitu, kemudian ada tulisan ayat-ayat firman Tuhan, 10 perintah Allah begitu ditulis di batuknya begitu, atau ditulis di kertas, dilinting, ditempelkan di batuk begitu. Enggak, kita enggak pernah melihat hal seperti itu, ya. Enggak. Tapi yang dimaksud adalah supaya perintah itu betul-betul diingat, dipahami, diresapi, dan dilakukan. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau tadi perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. 2 Korintus 1 ayat 21-22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, saya yakin kita semua yang percaya kepada Kristus itu sudah dimeteraikan dengan tanda miliknya, yaitu Roh Kudus. Ya. Dan tentu itu tidak ada tanda-tanda yang bisa dilihat secara jasmani, nggak ada. Nggak ada di batuk kita ada tanda bahwa ada Roh Kudusnya, bahwa itu ada tanda-tanda berupa mungkin hitam-hitam atau bagaimana atau putih-putih, nggak ada. Ya. Tetapi bisa dibedakan, bisa dikenali melalui apa? Melalui buah roh, buah kehidupan, buah perbuatan kita. Apakah di dalam diri kita ada Roh Kudus atau tidak? Ya. Jadi tanda itu menyatakan milik dari si pemiliknya. Seperti kalau misalkan kita punya anjing atau punya kucing, ya kadang-kadang anjing kucing itu keluar dan hilang. Nah, kita beri kalung supaya kalau hilang ditemu orang, kemudian orang tahu bahwa itu adalah milik kita. Nah, tanda itu berarti menyatakan
siapakah yang memiliki kita? Tanda Roh Kudus itu menyatakan bahwa kita adalah milik dari Kristus. Dan itu bukan secara jasmani, tetapi bagaimana buah-buah perbuatan kita. Nah, yang penting di sini adalah pesan firman Tuhan. Pesan firman Tuhan bukan supaya kita takut kepada antikris. Antikris pasti akan dikalahkan oleh orang-orang yang setia kepada Kristus, bagaimana tertulis di dalam Wahyu pasal 15 ayat 2 yang mengatakan, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Nah, tadi yang dimaksud binatang itu ya binatang itu tadi yang menakutkan itu tadi. Itu telah dikalahkan oleh orang-orang yang percaya dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Lalu pesan firman Tuhan, bagaimana bisa mengalahkan binatang itu? Nah, Wahyu 14 ayat 12 mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi, antikris bisa dikalahkan bukan dengan senjata atau dengan apa, tetapi kita bisa menang atas antikris itu dengan cara apa? Ketekunan, menuruti perintah Allah, iman kepada Yesus. Kita bisa mengalahkan antikris. Ya, ingat bahwa antikris itu berupa roh yang menyesatkan, roh yang ada di balik sistem yang menindas. Ya. Contohnya kalau di zaman sekarang ini sistem yang menindas itu ya seperti di Amerika. Di Amerika ada satu sistem atau undang-undang yang katanya melindungi hak semua orang termasuk hak kaum LGBT. Tetapi undang-undang yang melindungi itu menindas orang-orang yang mau setia kepada Tuhan. Jadi kalau ada pasangan LGBT minta pemberkatan nikah di gereja, kalau pendetanya menolak memberkati pasangan LGBT itu, ya karena keyakinannya, maka pendeta itu bisa bisa dituntut dan bisa masuk penjara. Dan kejadian juga ada pemilik toko bunga yang dipesan membuat karangan bunga untuk pernikahan LGBT. Lalu pemilik toko bunga itu tidak bersedia, menolak, karena itu bertentangan dengan keyakinannya. Lalu kemudian pemilik toko bunga itu dituntut, dan pemilik toko bunga itu harus menutup tokonya, ya, tidak diberi izin lagi untuk berusaha. Nah, sekarang ini sebuah sistem, ya, dan di balik sistem itu ada kekuatan jahat. Tapi orang-orang yang tekun, orang-orang kudus yang tekun, turuti perintah Allah, percaya kepada Yesus, dia akan mengalahkan binatang itu. Nah, sebagai kesimpulan akhir, jadi vaksin COVID-19 ini tidak ada hubungannya dengan antikris. Lalu kita harus waspada terhadap antikris yang berupa roh atau ajaran yang menyesatkan. Kita harus melawan roh atau ajaran sesat itu dengan cara kita setia, kita taat kepada perintah Tuhan, percaya kepada Yesus.
Nah, apakah orang Kristen boleh menerima vaksin COVID-19? Ya, asalkan sehat, ya. Dan yang terutama yang lansia sekarang ini diprioritaskan untuk menerima vaksin terlebih dahulu, ya. Kita yang muda-muda ya jangan takut, ya cepat atau lambat pasti menerima vaksin. Biar yang lanjut usia dulu menerima vaksin. Saya pun juga belum, karena saya belum lansia. Ya biar yang lansia dulu. Nggak usah buru-buru, ya nggak usah kesusu. Ya, yang penting tetap patuhi aja protokol kesehatan. Nah, vaksin COVID adalah cara untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan merupakan jawaban atas doa kita. Sejak awal pandemi kita berdoa semoga cepat ditemukan vaksin untuk mengatasi pandemi ini. Nah, sekarang ini sudah ada, bukan hanya ditemukan, tapi sudah ada vaksinnya. Karena itu kita ya yakin ya bahwa vaksin ini adalah jawaban atas doa kita. Ya, jadi kita tidak perlu ragu tidak perlu takut untuk menerima vaksin ini. Nah, sebagai penutup, saudara-saudara, saya mau share ya, ini sebagai penutup ya, supaya kayaknya saya kenal ya. Pak Anton itu, ketawa Pak Anton. Itu tadi orang takut vaksin bukan karena antikris, tapi karena takut jarum suntik. Tapi biarpun dia takut jarum suntik, dia tetap mau divaksin, bahkan minta divaksin supaya program vaksinasi itu sukses. Ya, demikian Bapak Ibu, saudara-saudara, materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan pada Pak Victor. Ya, terima kasih Pak Gun untuk penjelasannya di malam hari ini sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan tadi dan sesuai dengan tema dari webinar kita pada kesempatan malam hari ini, vaksin apakah tanda antikris? Jadi tadi dengan jelas di kesimpulan akhir dari Pak Gunawan disampaikan bahwa vaksin COVID-19 itu tidak ada kaitannya dengan antikris. Jadi tidak perlu takut menghadapi semuanya itu. Kalaupun misalkan ada ketakutan dalam diri Bapak Ibu terkait dengan antikris, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gunawan, kita harus menghadapinya dengan penuh ketekunan dengan iman kita akan melawan itu semuanya. Lalu kemudian kalau ditanya boleh enggak nih orang Kristen menerima vaksin,
silahkan, bahkan dianjurkan sekali untuk Bapak Ibu bisa menerima vaksin asalkan memenuhi kriteria yang ada dan asalkan pastinya sehat walafiat. Ya, baik. Malam hari ini nanti saya berikan waktu kepada kita untuk bertanya jawab. Nanti bisa Bapak Ibu bisa raise hand atau mungkin bisa menuliskan di chat yang ada. Namun sebelum kita akan tanya jawab, ini ada sedikit sharing dari salah seorang rohaniwan dari Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto yang kebetulan sudah menerima vaksin. Nah, ini tidak tahu ini manula atau tidak ini ya, tergolongnya ini ya. Nah, mungkin bisa diceritakan secara singkat kepada kita, Pak, bagaimana prosesnya vaksin, apakah sakit atau tidak, apakah itu mengandung chip atau tidak, ketika dimasukkan ada chip yang masuk dalam dirinya atau tidak. Silakan Bapak Pendeta Andreas Prianto Chandra bisa menyampaikannya sedikit sharing kepada kita sebelum nanti kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab kita. Silakan Pak Chandra, monggo. Baik, selamat malam, shalom saudara semua. Sebelum saya mau menyaksikan apa yang sudah saya alami, vaksin, saya mau sapa dulu dengan salam lansia. Salam lansia adalah Cilacap Probolinggo. Usia boleh di atas lakcap, tapi semangat tetap jigo. Ya baik, itu salam lansia ya. Saudara, saya 2 hari yang lalu menerima vaksin di rumah sakit Panti Wilasa Citarum, dan saya mau sampaikan bahwa apa yang saya alami itu yang masuk ke dalam lengan saya itu adalah cairan, ya, bukan benda padat, bukan vaksin. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya waktu disuntik vaksin itu tidak sakit, hanya seperti orang digigit semut itu loh. Paling cuma cus 1 detik, dan waktu diangkat serumnya dari lengan saya juga tidak sakit. Yang berikutnya bahwa saya setelah disuntik vaksin, saya harus menunggu waktu 30 menit untuk diobservasi, dan setelah 30 menit saya baru diperbolehkan pulang. Selama saya menunggu waktu 30 menit untuk diobservasi, saya tidak mengalami gangguan apapun. Bahkan sampai hari ini sudah berjalan 2 hari, saya tidak pernah mengalami efek samping apapun, misalnya menjadi sesak napas, atau menjadi lemas, atau menjadi gangguan dengan kesehatan, tidak ada. Saya sehat sampai hari ini. Dan yang terakhir, saya mau sampaikan bahwa itu berita tidak benar, yang katanya kalau divaksin mempengaruhi hubungan kita dengan Kristus, tidak bisa menyembah Tuhan dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang nggak betul, bahwa sampai hari ini saya setelah divaksin, hubungan dengan Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan tidak mengalami gangguan apapun. Saya tetap beriman, percaya, dan menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jadi itulah yang ingin saya saksikan pada kesempatan malam hari ini. Beberapa dari jemaat yang tergolong usia lansia ya juga menerima vaksin di hari ini maupun hari kemarin. Tetapi kembali saya sampaikan kepada para lansia, Cilacap Probolinggo, usia boleh di atas lakcap, semangat tetap jinggo. Amin. Tuhan memberkati. Iya, oke. Pak Victor. Lo gambar tadi bukan Pak Chandra ya? Ya, iya Pak Chandra dengan semangatnya yang membara ini tadi ya, menyatakan bahwa vaksin itu benar-benar aman. Ya, ini jadi beliau ini beberapa waktu yang lalu sudah divaksin dan sampai dengan sekarang masih segar bugar. Wah, itu senyumnya itu cukup menawan sekali. Ya, baik, saya beri kesempatan buat rekan-rekan, silakan. Adakah yang mau bertanya?
Silahkan. Adakah yang mau bertanya? Saya beri kesempatan supaya saya tahu bisa mungkin pakai fasilitas raise hand-nya atau mungkin bisa buka mic-nya lalu menyampaikan namanya siapa gitu ya. Silakan buat Bapak Ibu sekalian, jangan malu-malu. Silakan, ada baik dari rekan-rekan dari Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto ataupun rekan-rekan yang di luar Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto, ada juga yang dari luar kota. Terima kasih buat kehadirannya. Silakan dari teman-teman sekalian, ada waktu beberapa saat ini. Adakah yang mau bertanya? Ini kok kelihatannya malu-malu semua ini ya. Silakan, mungkin bisa mengawali. Atau Pak Agus mau bertanya, itu kelihatannya. Bisa melalui chat. Kalau iya, juga bisa. Silakan, kalau yang mau chat juga nggak apa-apa ini. Ini mungkin ada chat dari Pendeta Rajis, Pak. Kalau misalkan mau memerlukan PowerPoint, bagaimana caranya, Pak, nanti? Ya, bisa beri ke saya. Nanti kirimkan nomor WA-nya, nanti saya kirim melalui WA. Oke, jadi untuk Pendeta Rajis nanti bisa langsung saja japri ke Pak Gembala, Pak Pendeta Gunawan Susanto. Silakan Bapak Ibu, masih ada kesempatan beberapa waktu untuk bertanya tentang hal-hal yang sudah kita dengar tadi seputar vaksin. Silakan, silakan. Adakah? Wah, tidak ada ini Pak. Kelihatannya sudah pada jelas semua dengan materi yang disampaikan. Ada Pak. Oh, ada. Oke. Ada dari lereng Gunung Merbabu. Oke, sebutkan namanya ya Pak. Sebutkan namanya. Lalu kemudian silahkan bisa menyampaikan. Silakan. Silakan. Ini dari lereng Gunung Merbabu, Pak. Ya Pak, maaf, ini karena yang menyaksikan tidak cuma dari Jemaat Dr. Cipto, mohon bisa memberikan namanya ya Pak. Ya, saya Hermanus Dun, ini saya mewakili jemaat. Tadi dia bertanya, apakah setelah divaksin ada efek samping nggak setelah 5 tahun ke depan? Kedepannya nanti ada efek samping nggak? Oke. Ya, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Hermanus Dun, apakah ada efek sampingnya kira-kira kalau setelah divaksin beberapa tahun ke depan? Pak Gunawan mungkin bisa menjelaskan? Kalau mengenai ini saya tidak bisa menjawab kalau ini masalah medis. Nah, di sini saya lihat ada Dr. Hadi Kurniawan. Apakah Dr. Hadi berkenan untuk bisa menjawab pertanyaan ini? Dr. Hadi, silahkan. Iya. Pertanyaannya apa tadi Pak Gun? Apakah ada efek? Pertanyaannya apa ya? Apakah pertanyaannya apa tadi? Saya tadi tidak. Ya. Bisa diulang, Pak Hermanus? Ya. Apakah ada efek samping setelah kita menggunakan 1 sampai 5 tahun ke depan dengan vaksin ini? Dari penelitian selama ini dan dari saya pribadi sendiri, saya juga memantau vaksin ini. Saya sudah divaksin 2 kali. Jadi yang tenaga medis itu kan sudah divaksin duluan. Sudah 2 kali vaksin ini, dan saya pantau semuanya, teman-teman yang sudah divaksin juga itu tidak ada efek samping.
Jadi kalau vaksin itu kita mengenal istilah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Dari vaksin ini kan sebelumnya sudah diuji klinis. Jadi sudah melalui tahapan uji klinis, sudah uji klinis tahap 3. Nah, itu sudah diumumkan oleh Balai POM pada waktu itu menjelang vaksinasi yang pertama, bahwa kejadiannya itu tidak ada begitu. Tetapi kan itu memang namanya vaksin ini kan baru berapa lama ya. Jadi untuk wabah aja, pandemi ini aja kan belum ada 1 tahun. Nanti ulang tahunnya itu bulan Maret. Gitu. Nah, vaksin ini muncul kan kurang lebih paling tidak 6 bulan setelahnya. 6 bulan setelah terjadinya wabah. Itu mulai uji klinis begitu. Sampai akhirnya tahun 2001 ini baru disuntikan. Nah, sebenarnya kita ini yang disuntikan ini sudah masuk dalam subjek uji klinis yang berikutnya. Nah, kita tidak tahu efek ke depannya apa, tetapi karena waktu uji klinis itu dianggap aman, ya kita anggap aman aja begitu. Dan beberapa teman yang sudah setelah vaksin ini muncul tidak antibodinya begitu. Antibodinya itu ternyata beberapa teman itu setelah diperiksa muncul antibodinya. Dan saya juga rencana minggu depan saya periksa itu antibodi, karena sekarang ini sudah ada yang namanya pemeriksaan antibodi anti-SARS-CoV-2 kuantitatif. Jadi kita bisa mengukur kadarnya. Kalau dulu kan tidak bisa yang namanya rapid test antibody, itu kita tidak bisa memeriksa kadarnya karena hasilnya adalah reaktif atau non reaktif begitu. Nah, sekarang kita bisa mengukur kadarnya, beberapa teman itu ternyata hasilnya cukup baik. Jadi muncul antibodinya, apalagi yang pernah kena COVID sebelumnya. Sebenarnya yang pernah kena COVID ini kan itu syaratnya kalau kena COVID itu paling enggak sudah 3 bulan begitu ya. Tetapi ada yang teman yang 10 bulan yang lalu kena COVID dengan gejala yang cukup parah. Gejala sedang lah, hampir masuk ICU. Seorang dokter. Dia divaksin, kemudian belum divaksin. Waktu dia sebelum divaksin, dia coba periksa antibodinya muncul atau tidak. Ternyata muncul, cukup tinggi. Tapi ketika divaksin, itu ternyata antibodinya sampai 3-4 kali lipat meningkat begitu. Nah, terus kemudian ada enggak gejala-gejala sampingan atau yang kita sebut dengan KIPI ini? Sampai saat ini dia tidak mengalami, sampai saat ini. Tetapi bulan-bulan ke depan kita juga tidak tahu. Tetapi kita yakin saja itu bahwa aman, karena sudah melalui uji klinis sampai tahap 3. Meskipun dikerjakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Mudah-mudahan juga waktu pembuatan itu dikerjakan dengan cara yang saksama. Seperti teks proklamasi itu ya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dalam waktu yang saksama, dengan cara yang seksama begitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau saya melihat basicnya daripada atau bahannya daripada vaksin ini adalah virus yang dimatikan atau dilemahkan, saya kira aman. Lebih aman daripada yang betul-betul baru yang nantinya kemungkinan juga akan masuk ke negara kita, yaitu yang buatan Pfizer dan yang buatan Moderna, kemudian yang buatan AstraZeneca. Mereka semua itu bukan dari virus yang dilemahkan atau dimatikan atau dinonaktifkan, tetapi hasil rekayasa genetik. Jadi mereka menggunakan mRNA begitu. Cara ini relatif baru. Dan dari penelitian klinis ternyata ini KIPI-nya itu lebih tinggi daripada yang virus berbasis vaksin yang berbasis virus yang dinonaktifkan. Tapi efektivitasnya katanya lebih tinggi yang sana begitu. Ya, ini Pak Hadi, ini sekalian ini Pak Hadi, mungkin bisa dijawab sekalian. Ini ada pertanyaan dari Ruth Yohanita. Apakah kalau sudah divaksin itu pasti bebas dari corona? Atau mungkin dengan kata lain, kalau sudah divaksin, apakah orang itu berarti kebal
akan corona ataukah masih bisa kena virus corona? Mungkin itu Pak Hadi. Sekalian menjawabnya ini. Masih bisa. Jadi vaksin ini tujuannya kan untuk memunculkan antibodi kita. Antibodi kita. Sehingga kita ini menjadi OTG sebenarnya. Kalau diperiksa rapid test loh ya. Jadi kalau rapid test, jadi kalau yang habis vaksin itu jangan diperiksa rapid test, nanti kaget, hasilnya reaktif. Ini saya kasih tahu tidak usah kaget. Jadi kita tuh seperti OTG aja begitu. Ya. Kita sudah mengandung antibodi tapi tidak mengandung virusnya. Tapi bisa enggak kita kena virus? Bisa. Jadi kita bisa kena virus lagi, tetapi kemungkinan besar gejala yang timbul itu tidak berat begitu. Atau sama sekali tidak ada gejala. Jadi kita bisa membawa virus sebenarnya. Kita sudah punya antibodi yang muncul, tetapi kita masih bisa kemasukan virus. Paling enggak di saluran napas kita. Karena kemungkinan juga kalau misalnya kita di swab hidung kita atau tenggorokan kita, kemungkinan hasil swabnya itu bisa positif karena kita kemasukan virus. Begitu. Masih bisa positif, tapi kita tidak bergejala atau gejalanya akan ringan. Nah ini yang cukup berisiko juga. Cukup berisiko artinya kita ini yang sudah divaksin ya, muncul antibodinya, kita menjadi kebal. Kebal dalam arti ketika kemasukan virus tidak menimbulkan gejala, ataupun kalau menimbulkan gejala, itu gejalanya ringan, hanya gejala ringan. Tapi kita membawa virus, ketika kita berhadapan dengan orang lain, kemungkinan kita masih bisa menularkan. Karena itulah diserukan, ketika habis divaksin pun juga masih harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi harus tetap menggunakan masker. Jadi masih bisa kena virus, masih bisa kemasukan virus, tetapi kemungkinan tidak ada gejala atau gejalanya ringan. Dan ketika kita kemasukan virus, kita bisa menularkan ke orang lain. Itulah makanya ada berita-berita itu kok sudah divaksin kok ada yang positif begitu. Itu ada dua kemungkinan. Jadi sebelum dia divaksin kemungkinan sudah ada virusnya sehingga waktu di swab positif, atau ya itu tadi ketika dia habis divaksin, begitu habis divaksin juga dia kemasukan virus. Sementara tubuh kita belum membentuk antibodi kan. Jadi si vaksin ini baru bisa membentuk antibodi paling enggak 1 minggu sampai 2 minggu kemudian. Makanya tapi antibodi yang timbul itu belum banyak, makanya perlu dosis kedua. Dosis kedua. Kalau kemarin para tenaga kesehatan itu dosis keduanya 14 hari, tapi kalau pada lansia itu nanti 28 hari. Ya. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Pak Hadi untuk penjelasannya. Jadi seperti tadi sampaikan bahwa yang namanya vaksin ini efek sampingnya sampai sejauh ini tidak ada, minim sekali, dan ketika orang divaksin seperti itu maka antibodinya itu bisa bertambah menghadapi virus COVID ini. Jadi kalau orang yang sudah pernah terjangkit atau kena COVID ini dan lebih dari 3 bulan, tidak apa-apa untuk divaksin seperti itu, asalkan sesuai dengan kriteria yang ada. Ya, silakan dari teman-teman lain, mungkin apakah ada pertanyaan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum nanti kita. Mohon maaf, ini kalau misalnya ada pertanyaan lagi yang menyangkut vaksin, menyangkut medis, saya mau live dulu ya Pak. Oke. Saya ada urusan dulu ini. Oh iya, baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadi sudah membantu menjawab. Ya, terima kasih juga Pak Gun atas materinya. Iya. Ya, ini mungkin teman-teman kalau mau bertanya, pertanyaannya jangan yang mengarah ke hal-hal teknis medis seperti itu, tetapi lebih kepada materi yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi. Silakan, apakah ada pertanyaan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum nanti kita akan mengakhirinya. Apakah ada dari teman-teman yang mau bertanya? Yang dari luar kota juga boleh. Ada pertanyaan melalui chat dari Bu Resi. Kalau yang sudah kena COVID, apa
perlu vaksin. Nah, sebenarnya yang bisa menjawab tadi Dokter Hadi ya, tapi saya yang sudah live, sudah minta izin tadi. Ya, tapi secara umum ya pengetahuan kita bahwa yang sudah kena vaksin itu tetap sudah kena COVID tetap harus divaksin. Karena apa? Karena antibodi orang yang sudah pernah kena COVID itu hanya bertahan 3-6 bulan. Jadi setelah 6 bulan harus tetap divaksin. Ya. Seperti Pak Chandra pernah kena COVID bulan Agustus yang lalu, ya, lalu kemudian ini kemarin divaksin. Ya. Jadi tetap perlu setelah lewat 6 bulan karena sudah tidak punya antibodi lagi. Ya, terima kasih Pak Gun. Iya, silakan. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin satu pertanyaan terakhir. Oke, saya tunggu. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya pada malam hari ini. Jadi sekali lagi seperti yang materi yang sudah disampaikan tadi, Pak Gunawan sudah menyampaikan materi tentang vaksin COVID-19, apakah itu tanda antikris. Jadi dalam kesimpulan saya ulangi lagi bahwa itu tidak ada hubungannya dengan antikris. Lalu kemudian untuk menghadapi antikris itu kita tidak perlu takut, tetapi kita harus punya ketekunan iman kita untuk menghadapi semuanya itu. Dan silakan bagi setiap kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kalau perlu untuk divaksin dan merasa sehat, silakan daftarkan diri Anda segera, khususnya para lansia. Ya, terima kasih buat kehadirannya malam hari ini. Kita akan mengakhiri untuk malam hari ini acara webinar di kesempatan ini. Nanti minta tolong dengan penuh kasih Pak Pendeta Agus Santoso dapat berdoa untuk mengakhiri akan pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur melalui webinar malam ini kami semakin dicerahkan oleh kebenaran firman-Mu dan juga oleh hal-hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan kami. Sehingga kami sebagai orang yang percaya hanya yakin pimpinan dan kuasa Roh Kudus di dalam Kristus Yesuslah yang menyertai kehidupan kami. Kami terus berdoa bagi yang sudah divaksin maupun yang belum, supaya tetap dalam keadaan yang sehat dan kuat sehingga dapat beraktivitas. Terima kasih untuk hamba-Mu, Dr. Hadi dan Pak Gunawan yang boleh membantu kami, memberikan pencerahan. Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih, kami menyerahkan. Sebentar kami akan meninggalkan webinar ini, biar apa yang kami dapat, kami boleh bagikan kepada jemaat dan kepada orang-orang lain yang mungkin bertanya, supaya apa yang kami terima bisa memberkati mereka semuanya. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Amin. Malam. Tuhan memberkati. Selamat malam, Pak Gun, Pak Pendeta Victor. Terima kasih, Pak Pendeta Victor. Ya, terima kasih teman-teman, Pak Gembala, Pak Victor. Ya. Malam ya. Yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pak Victor, Pak Gun. Ya, terima kasih. Mohon maaf terlambat. Ya, terima kasih Pak Gunawan.
Terima kasih, Sehat, sukses sama-sama. selalu dengan pimpinan Tuhan. Tuhan berkati.